Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kesehatan, keberkahan untuk kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa belajar bertatap muka melalui Zoom meeting untuk mata kuliah Entrepreneur Project 2 pertemuan yang ke-14. Hari ini sedang saya berikan kesempatan kepada kelompok yang belum pernah presentasi, tapi kalau belum ada, saya persilahkan kelompok yang ingin menceritakan progres tugasnya, progres membuat bisnis barunya. Nanti saya akan memberikan mentoring atau di coaching atau diberikan advice agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Waktu kita tidak banyak, jadi manfaatkan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian minta diajari di luar jam kerja, bayarnya mahal. Tapi kalau di sini tidak bayar. Justru saya minta kalian untuk menyampaikan dan saya akan memberikan advice atau saran-saran. Baik, kesempatan pertama saya berikan ke kelompok 1. Yosi, saya jadikan co-host. Silakan untuk share materinya. Silakan. Baik, Pak. Silakan dipersiapkan nanti kalau ada kelompok lain setelah Yosi, setelah kelompok 1, silakan di chat ya. Kelompok berapa yang sudah siap nanti. Silakan. Yosi belum terdengar suaranya, mungkin lagi di mute. Layarnya sudah, Pak. Layarnya sudah. Boleh, Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Beni. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan MVP ke early adopter. Di pokok bahasan kali ini kami akan mempresentasikan tentang MVP produk dan jasa kami, kemudian sistem dan laporan penjualan,
kemudian permasalahan yang dihadapi, dan yang keempat ada harapan perkembangan untuk produk dan jasa kami. Yang pertama ada MVP barang. Ini buku cetak kami, desainnya kira-kira begini, ada beberapa halaman, kemudian langsung dilanjut ke sistem dan laporan penjualan. Sistemnya sesuai strategi kami, ada fase pengenalan produk, yaitu mengenalkan produk ke calon konsumen melalui media sosial, terutama ke early adopter. Kemudian fase pemesanan produknya, kami menggunakan sistem pre-order, di mana konsumen bisa memesan produk terlebih dahulu sampai produk bisa dipasarkan. Namun konsumen yang mengikuti sistem ini akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dibanding konsumen yang membeli produk saat produk sudah launching. Kemudian laporannya, untuk saat ini kami melakukan sistem pre-order ke early adopter, namun kami masih beriringan dengan perkembangan produk untuk kualitas yang lebih baik. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dalam memproduksi barangnya. Yang pertama ada belum menemukan bahan baku yang tepat, kemudian belum berani mengambil SDM untuk membantu, kemudian kurangnya pengalaman kami dalam mencetak produk, kemudian desain produk masih monoton. Perkembangan yang ingin dilakukan kepada produk, yang pertama merambat ke aplikasi handphone, kemudian desain yang diinginkan semakin beragam, kemudian konsumen bisa custom sesuai keinginan konsumen, sesuai kebutuhan konsumen, dan keinginan kami untuk membuat branding yang menarik perhatian konsumen. Selanjutnya MVP jasa. Berikut merupakan tampilan gambar jadi MVP jasa kelompok kami. Sistem dan laporan penjualan. Strategi kami ada 3. Yang pertama, aplikasi dapat diunduh di berbagai media. Yang kedua, beberapa fitur dibuat premium atau berbayar. Fitur premium ditunjukkan kepada konsumen dengan berbagai kelebihan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Yang ketiga, pengunduhan aplikasi gratis agar bisa diakses semua orang. Laporan aplikasi belum bisa diunduh di App Store atau Play Store karena masih maintenance. Dengan fitur yang belum lengkap, aplikasi masih berupa aplikasi pra-release dan uji coba. 7 permasalahan jasa. Yang pertama, aplikasi masih pra-release. Yang kedua, belum bisa menerima iklan. Yang ketiga, masih kekurangan kerjasama dengan pihak-pihak bersangkutan. Dan yang terakhir, kurangnya branding aplikasi. Yang ke-8, perkembangan yang ingin dilakukan untuk jasa. Yang pertama, bisa dilihat di mana saja. Yang kedua, dapat mempermudah orang bertraveling di Gresik. Yang ketiga, membantu pariwisata lokal dan berkaitan langsung dengan Disruptor dan untuk UMKM. Dan yang terakhir, branding jasa yang berkualitas dan menarik. Dan Sudah? Sudah, Pak. Oke. Saya beri masukan ya. Yang pertama tentang time frame dulu. Saya minta tugas berupa video nanti itu kan dikumpulkan pada minggu ke-16. Jadi kalau sekarang itu minggu ke-14, berarti masih tersisa 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu ini bisa jadi waktu yang panjang, bisa jadi waktu yang pendek. Kalau kapan hari saya sudah pernah ajarkan tentang sprint design thinking, masih ingat ya, bagaimana proses design thinking yang lama itu dikerjakan secara sprint atau secara cepat hanya dalam waktu maksimal 5 hari. Proses
kalian dalam membangun MPV hingga menjual, hingga mendapat feedback tentang kelayakan, serta merekam semua proses itu harus bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. Kalau ini kita anggap waktunya yang sangat terbatas, maka kalian harus bisa melakukan sprint. Kalau bahasa orang perusahaan itu harus bikin manajemen project, harus diatur apa saja yang harus dilakukan dan dibuat waktunya. Misalkan MVP baik barang atau jasa tadi masih ada belum finalnya, masih ada banyak perbaikan, itu kamu harus bikin time schedule. Jadi harus sudah fix dalam sekian hari ke depan, harus sudah bisa menjadi barang dalam sekian hari ke depan, harus sudah dijual dalam sekian hari ke depan, dan harus sudah mendapatkan respon dari para early adopter sekian hari ke depan. Kemudian sekian hari ke depannya lagi, kalian sudah harus bisa memvideokan seluruh prosesnya. Kalau kalian tidak membuat jadwal yang ketat, maka 14 hari itu akan sangat singkat. Tapi kalau kalian sudah membuat schedule yang baik, maka 14 hari itu adalah waktu yang lama. Di dunia nyata seperti itu juga, untuk membuat project itu harus berkejar-kejaran, cepet-cepetan. Karena kecepatan adalah inti dari sebuah proses kewirausahaan. Kenapa kok begitu? Karena orang berlomba-lomba untuk bisa menangkap kebutuhan pasar, kebutuhan pelanggan, mendefinisikannya sebagai sebuah masalah, kemudian membuat solusi dan membuat barang atau jasa sebagai solusi permasalahan tersebut. Solusi inilah yang nanti akan menjadi sebuah bisnis. Kalau kita tidak cepat, maka akan ada kompetitor kita yang akan melakukannya. Jadi produk kita nanti jadinya menjadi follower atau dianggap sebagai penjiplak. Kita sering dengar Microsoft ya, yang buat Windows ya, dan Apple yang membuat iOS, itu sering berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu. Bahkan mereka sering mendeklar dulu, menyampaikan, saya ke depan akan membuat aplikasi A. Padahal aplikasinya belum dibuat, tapi mereka sudah mendeklar dulu. Tujuannya apa? Supaya tidak kedulan sama salah satu, Microsoft atau Apple, dalam mendeklar aplikasi ini tadi. Jadi mereka tidak mau dibilang jiplak atau follower. Tahapan mereka mendeklar adalah tahapan yang seperti kalian laksanakan sekarang ini, di mana kalian sudah mendefinisikan permasalahan, sudah membuat prototype, sudah dicoba, tapi masih mencari bentuk MVP yang tepat, minimum viable product yang tepat. Ya, sekali lagi kuncinya adalah bagaimana kecepatan kalian untuk mewujudkan MVP tadi itu. Karena prosesnya masih sangat panjang. Begitu nanti MVP jadi, kalian harus menjual kepada early adopter, dan kalian harus mampu menganalisa early adopter ini menyatakan layak enggak terhadap barang Anda, layak enggak untuk memenuhi kebutuhan, layak enggak secara teknis, dan layak enggak secara bisnis, artinya menguntungkan enggak kalau ini dilakukan. Kalau 3 ini tidak memenuhi, maka selesai produk Anda, tidak bisa dilanjut. Kalaupun harus dilanjut, maka kalian harus melakukan ulang, mulai design thinking awal. Mungkin definisi problemnya itu salah, mungkin solusinya yang salah, mungkin solusinya betul, tetapi ketika membuat prototype atau membuat MVP kita melakukan kesalahan. Nah, feedback yang kita dapatkan dari customer tadi itu kita gunakan untuk memperbaiki.
Tidak ada ceritanya seorang startup membuat ide langsung berhasil, tidak ada. Tapi mereka selalu melakukan itu berulang kali. Jadi mendapat beras, startup bekerja mendapatkan permasalahan dari customer. Kemudian mereka membuat solusi, membuat prototipe, mereka teskan pada customer. Itu sering customer enggak kayak gini yang saya inginkan. Jadi mereka balik lagi. Kemudian mereka perbaiki prototipenya, mereka tawarkan lagi. Oh enggak seperti ini. Masukan itu mereka gunakan untuk menyempurnakan prototipe. Hingga akhirnya pada suatu saat customer mereka, iya ini yang saya inginkan. Nah itu. Begitu tadi iya yang saya ingin ini, dibuatlah MVP-nya. MVP-nya jadi, kemudian mereka jual ke early adopter. Banyak early adopter yang menolak karena merasa solusi ini bukan solusi untuk mereka. Nah itu diperbaiki lagi MVP-nya melalui masukan dari early adopter. Gitu terus dilakukan sampai early adopter ini benar-benar mau dengan produk kita dan layak dari sisi 3 hal tadi. Begitu nanti early adopter ini bisa dikuasai, baru dilakukan upaya yang namanya scale up atau diduplikasi, baik barangnya maupun sistem penjualannya maupun bisnis modelnya, sehingga bisa merambah pasar yang lebih besar dan bisnis yang lebih besar. Nah, pada tahapan ini sudah tidak startup lagi, tapi sudah dibentuk sebuah perusahaan. Karena barang sudah jelas, pasar sudah jelas, channel distributionnya sudah jelas, akhirnya melalui perusahaan mereka menggelontorkan sumber daya yang mereka miliki, baik itu SDM, pendanaan, ahli-ahli, dan lain sebagainya. Sehingga didorong supaya yang namanya produk ini menjadi produk yang tumbuh dan akhirnya mature. Jadi kalau kalian pernah lihat siklus sebuah produk dari mulai dibuat, kemudian berkembang, kemudian mature atau dewasa, setelah itu mati, turun. Nah, supaya tidak turun, dilakukan upaya design thinking, seperti design thinking itu ketika sudah mature, supaya terus mendapat masukan tentang perubahan permintaan customer, sehingga produknya bisa ditambah fitur-fitur yang memuaskan kebutuhan customer, sehingga permintaan akan terus tinggi dan tidak akan turun grafik permintaan barangnya. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Yosi? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi saya tekankan lagi, waktunya hanya 14 hari. Segera dirancang time schedule-nya, karena pekerjaan masih sangat banyak. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dimintakan saran ke saya? Kelompok 1, silakan. Ada detail-detail yang mungkin saya tadi belum jelaskan terkait permasalahan yang kalian hadapi. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, tadi saya teringat ada penyesuaian, ada mencari bahan yang sesuai, kemudian mendesain terus yang bagus. Nah, lakukan itu ketika kalian mendapat respon dari early adopter. Jadi jangan disibukkan dengan persepsi kalian. Segera buat MVP-nya, segera lempar ke early adopter, supaya kalian segera tahu bagaimana respon pasarnya. Jangan terlalu over expectation
Misalkan kamu buat secanggih yang kamu inginkan, ternyata pasar yang kamu tuju, enggak, saya nggak perlu itu. Nah, itu kan mubazir sekali. Sedangkan waktu terus berjalan. Sedangkan sumber daya yang kamu pakai itu juga terbatas. Dan perlu diingat, pada proses ini, kita harus namanya itu menggunakan lean startup atau startup atau organisasi yang ramping. Ramping itu artinya apa? Ya, tidak banyak melibatkan orang lain, tidak banyak melibatkan sumber daya, tidak banyak melibatkan modal, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Karena pada tahapan ini kita harus berhemat modal. Nanti ketika MVP-mu sudah bisa diterima di early adopter, dan kamu sudah bisa menemukan channel distribution yang bagus, tadi contoh bahwa kalian akan menjual dengan pre-order melalui medsos, itu channel, kalian sudah menemukannya, tapi kan belum dites apakah channel itu berhasil atau tidak. Seandainya nanti MVP-mu itu sudah teruji bagus, early adopter-mu sudah bisa menerima, kelayakannya sudah oke, channelnya itu sudah terbukti ampuh bisa menjual, nah baru di sini kalian drop sumber daya yang banyak supaya bisa meng-scale up, mempercepat pertumbuhan barang ini supaya bisa masuk ke pasar. Di antaranya dengan kalian membuat perusahaan nantinya. Bisa dipahami penjelasan saya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan atas penjelasan itu. Cukup? Kelompok 1? Baik, sekarang kelompok berapa yang ingin menyampaikan progres tugasnya? Silakan. Kita kasih close dulu untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok yang lain. Kelompoknya Alfa mungkin. Silakan, sampai di mana progresnya sekarang untuk pembuatan video dan lain sebagainya. Ingat, waktu tersisa hanya 14 hari. Ayo, silakan, siapa yang mau berkonsultasi bisnis dengan saya? Ayo, silakan. Al-Habsi, Rizky, Yunita. Ayo, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya akan menjelaskan tentang materi 5 langkah membesarkan startup, menumbuhkan startup. Tapi kalau bisa, kita konsultasi bisnis yang sedang kamu kerjakan. Karena pada poin ini yang paling penting adalah prakteknya. Silakan, saya beri waktu. Kalau tidak ada, saya akan berikan materi. Nabila, Amalia, Nur Saidatul, ada Yunita, ada Riki Ageng, ada Rama. Silakan. Bisa dengar suara saya? Al-Habsi, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Al-Habsi, coba ceritakan progres
penjualanmu early adopter kepada early adopter seperti apa sampai sekarang? Ya benar Pak. Gimana? Sudah jalan ya Al-Habsyi? Atau belum? Atau bagaimana sekarang progresnya? Al-Habsyi bisa dengar suara saya? Yang lain, silakan yang lain. Kalau ada yang mau disampaikan. Saya ingin tahu progresnya, kita bisa berdiskusi. Seperti kelompok 1 tadi, itu sudah bagus. Rama mungkin Rama? Ayo, ini sayang loh waktunya. Saya sudah beri kesempatan untuk berdiskusi tentang bagaimana kalian berpraktek. Ilham, Rosyid, gimana Ilham? Riki Ageng? Bisa open mic, Riki Ageng? Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Sinyal saya jelek Pak. Oh, nggak dengar suara saya? Putus-putus? Apa Pak? Iya Pak, jelek ini Pak. Suaramu di tempatku jelas banget ini. Progresnya, tugasmu seperti apa, Riki Ageng? Sudah melakukan penjualan ke early adopter apa belum? Sudah Pak. Oke, gimana? Ceritakan. Ceritakan, Riki Ageng. Di mute ini mungkin nggak kedengaran Riki Ageng. Kamu lupa mute. Putus-putus mungkin ya, nggak kedengaran ya suaranya Riki Ageng ya. Yang lain mungkin, silakan mahasiswa yang akan menyampaikan progres penjualannya supaya saya bisa mengetahui dan berikan advice. Ini suara saya terdengar atau tidak ini? Atau putus-putus atau bagaimana? Dengar Pak? Kedengaran? Iya. Oke.
Baik, saya kasih materi aja kalau gitu. Bisa dilihat screen-nya? Oke, saya akan menjelaskan tentang 5 fase, 5 tahapan bagaimana startup itu berkembang. Kalau ini kemarin kan saya sudah sering menjelaskan ya. Jadi startup itu setidaknya ada 3 tahapan. Kalau model yang ini, yaitu tahapan untuk mencari atau discovery, kemudian tahapan untuk memvalidasi, validasi antara produk dan market, dan tahapan ketiga yaitu efisiensi atau di scale. Jadi ini itu model A. Kemudian ketika sudah menjadi stage 3 dibuat perusahaan. Oke, yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang ini. 5 tahapan untuk membesarkan, untuk menumbuhkan startup. Jadi kalau kita buat sumbu Y, yaitu growth atau pertumbuhan, dan sumbu X-nya adalah waktu, maka yang pertama adalah kita mencari permasalahan dan menemukan solusi yang sesuai. Ini kalian sudah lakukan dengan design thinking, hingga kalian membuat yang namanya MVP, minimum viable product. Setelah itu, pada tahapan ini, seperti yang berkali-kali saya jelaskan, kalian menjual atau menyampaikan solusi kalian kepada early adopter. Jadi dengan tujuan supaya kalian mencari produk yang sesuai dengan pasar yang kalian inginkan dan berbicara dengan bahasa yang diinginkan oleh pasar kalian. Jadi prosesnya itu berulang-ulang. Jadi tidak langsung sekali kalian membuat MVP langsung bisa diterima oleh early adopter. Kalau itu terjadi, maka sebuah kebetulan yang sangat beruntung buat kalian. Biasanya orang melakukan beberapa kali percobaan baru berhasil. Setelah kalian mendapatkan produk yang benar-benar diterima oleh early adopter, yang sangat sesuai untuk mereka, kalian setelah itu mencari channel distribution supaya produk kalian ini sesuai dipasarkan, sesuai menjangkau pasar yang kalian inginkan. Misalkan kalau kalian membuat produknya itu berupa aplikasi, maka channelnya kamu pasang di Play Store atau iPhone Store ya, Android, Play Store maupun Apple Store di situ. Jadi channel distribusinya pakai itu. Atau pakai model yang lain, ketika channel di situ tapi pembayarannya bisa pakai voucher, yang vouchernya itu dijual di minimarket itu. Intinya ketika kalian sudah bisa menemukan channel yang sesuai dengan produk kalian dan sudah menemukan produk yang sesuai dengan pasar kalian, maka saat itu kalian menuangkan atau memberikan sebanyak mungkin resource atau sumber daya kalian untuk membesarkan produk itu.
Di posisi ini kalian sudah waktunya untuk membuat perusahaan. Ya, perusahaan kalian buat supaya apa? Supaya bisa memaintain atau memanage atau mengatur sumber daya yang banyak tadi itu, supaya bisa memproduksi banyak barang dan menjangkau banyak customer, sehingga penjualannya akan menjadi naik terus. Karena sudah terbukti barang ini diminati oleh customer dan jalur distribusinya juga sudah ketemu. Jadi tinggal direplikasi, di copy paste sistemnya, sehingga menghasilkan banyak produk dan menjangkau banyak pasar. Sehingga naik terus menjadi sebuah maturity atau dewasa produk ini. Ketika sudah mentok di sebuah daerah, misalkan di Gresik, kalian perbesar lagi sampai ke Jawa Timur, diperbesar lagi sampai ke Indonesia, mau diperbesar lagi sampai ke berbagai belahan dunia yang lain. Salah satu caranya adalah kalian melakukan akuisisi perusahaan lain yang ada di luar negeri. Untuk apa akuisisi? Tujuannya adalah untuk menguasai sumber daya milik orang lain supaya memproduksi barang kita yang sudah terbukti barang bisa diterima dan bisa menggunakan sumber daya karyawan, modal orang lain untuk masuk ke bisnis kalian, karena sudah terbukti menjanjikan dan sudah terbukti naik terus tadi itu. Jadi kalau sudah pada tataran global, itu strateginya adalah menggunakan akuisisi dan ekspansi. Jadi flow seperti ini adalah cara-cara orang-orang yang menggunakan produk-produk yang sudah terkenal seperti Nike, Coca-Cola. Ya seperti ini caranya. Diawali dengan mencari, berinovasi sesuatu yang diperlukan orang, tapi orang belum bisa mendefinisikan apa itu. Didefinisikan dengan membuat produk, berinovasi produk, atau berinovasi jasa. Kemudian dikembangkan hingga akhirnya disetujui, diterima oleh customer, dan distribusinya terbentuk. Akhirnya dibuatlah perusahaan untuk membesarkan penjualan produknya lebih banyak dan bisa menjangkau banyak customer. Yang kalian lakukan saat ini tahapnya itu baru di MVP ini, di garis biru yang pertama ini. Jadi masih ada langkah-langkah yang masih banyak sampai di atas. Dan langkah-langkah menuju ke depan ini itu tidak bisa dilakukan hanya sekali, tapi harus berulang kali dicoba baru bisa tembus produknya. Misalkan setelah dicoba 4 kali membuat MVP, baru bisa orang menerima MVP kita, baru produk bisa diterima. Bahkan banyak perusahaan baru, perusahaan yang senior pun ketika mereka membuat produk baru, mereka masih kesulitan ketika melaunching produk baru. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nabil Al-Habsyi, silakan. Yosi, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau boleh saya tanya, Yosi, sekarang kamu ada di posisi sebelah mana, Yosi, dari grafik ini, Yosi? Masih di biru, Pak. Masih di apa? Di garis biru? Ya, masih di garis biru ya. Nah, kira-kira waktu tersisa, ini kan hanya 14 hari. Kira-kira sanggup nggak Yosi menyelesaikan tugasnya? Dengan reschedule sama sprinter kayaknya bisa, Pak. Oke, bagus. Di dunia nyata pun juga seperti itu.
kalian harus terus berlomba-lomba untuk menciptakan produk itu dengan cepat. Kalau tidak, maka akan orang lain yang ambil kesempatan itu. Jadi tadi saya baru melihat kelompoknya Yosi. Harapan saya kelompok yang lain juga melakukan hal yang sama. Segera lakukan sprint dengan organisasi yang rapi, yang tidak terlalu banyak melibatkan orang, sumber daya manusia, sumber daya pendanaan dan lain sebagainya. Lakukan dengan cepat, buat MVP, tes ke pasar, dapatkan respon dari mereka, kemudian perbaiki MVP-mu, lakukan itu berulang sehingga mendapatkan produk yang sesuai dengan pasarmu. Dapatkan record atau catatan penjualan. Ketika fase ini sudah kamu lakukan, jadi produk kamu sudah dapat, channel cara menjual juga sudah kamu dapatkan dan sudah tervalidasi, maka jauh lebih mudah untuk kamu untuk menarik investor atau menarik kreditor. Jadi untuk pinjam uang ataupun untuk mencari partner sebagai investor itu lebih mudah pada tahapan ini. Tapi kalau pada tahapan kalian barang aja belum, hanya punya konsep, maka itu tidak laku. Nah, sekali lagi, laku ketika kamu sudah punya produk dan produk ini sudah ada pasarnya dan channel distributionnya itu sudah terdefinisi. Maka orang akan berlomba-lomba menginvestasi ke bisnis. Orang akan berlomba-lomba untuk berupaya pinjemin kamu dana supaya bisa menjalankan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, supaya saya tidak seperti ngomong sendiri ya. Ayo, kita komunikatif. Alvan, silakan. Mungkin ada yang mau direspon. Ada yang mau ditanyakan. Nabel, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, ada? Kalau tidak ada, maka saya anggap ini nanti kuliah selesai. Kita akan ketemu. Oke, Pak. Silakan, kalau ada yang mau respon, silakan. Pak, itu maksudnya gimana, Pak? Stages of startup growth itu apa, Pak? Maksudnya? Maksudnya adalah 5 tahapan untuk sebuah startup itu bertumbuh. Startup tahu ya, startup ya. Startup adalah organisasi yang dibuat dengan jumlah yang sangat ramping atau sedikit untuk membuat bisnis. Membuat bisnis ya. Bukan menjalankan bisnis, karena di sini dia masih membuat. Jadi fungsinya adalah berinovasi, membuat barang dan jasa yang baru. Kuncinya adalah membuat barang dan jasa yang baru. Terutama kalau kemarin saya ajarkan ada 4 kuadran. Maka kuadran mencari bisnis yang unik. Yang unik itu artinya yang belum ada. Dan yang mudah diperbesar atau di-scalable. Mudah diperbanyak. Kemarin sudah saya kasih contohnya adalah orang membuat aplikasi Gojek, orang membuat aplikasi Airbnb, seperti itu. Jadi sistemnya unik, baru, nggak ada yang bikin kayak gitu. Jadi bukan membuat misalkan makanan yang sudah dibuat orang lain, bukan seperti itu konsep startup.
tapi berinovasi untuk membuat sesuatu yang baru. Yang baru ini sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, 5 tahapan startup untuk bertumbuh. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan ya, ini saya ulangi lagi. Mudah-mudahan Alvan menyimak. Tahapan pertama adalah kita mencari permasalahan. Kemudian setelah menemukan permasalahan, kita mencari solusinya. Setelah dapat solusi, akhirnya kita membuat MVP atau minimum viable product. Produk dengan fitur yang paling minimal. Jadi kalau ngomong di gambar ini, enggak ada ya. Minimum viable product. Jadi kalau Gojek itu MVP adalah ayo, nggak ada Pak. Gula nih. Cukup aja. Mereka tidak menggunakan aplikasi dulu, tapi mereka menggunakan operator. Jadi mereka menugaskan satu orang operator yang ditelepon. Jadi kalau ada orang yang perlu jasa Gojek, awalnya ini ya, orang itu telepon ke operator, Pak, ini saya posisi ada di depan kampus UMG, saya minta diantarkan ke GKB, misalkan gitu. Nah, ini operator ini yang menghubungi Gojeknya, ojeknya. Ojek ini ada orang yang perlu jasamu, jemput di depan kampus, namanya Alvan. Dia minta diajarkan dibawa ke GKB. Jadi sistemnya itu masih manual seperti itu, tapi mereka dites sampai sistem ini jalan. Setelah sistem jalan, baru mereka merubah yang manual tadi menjadi otomatis. Menjadi pakai aplikasi tadi. Ya, setelah MVP terbentuk, kemudian produknya jadi berupa aplikasi, sangat dibutuhkan oleh pasar. Channel distributionnya dia milih pakai App Store dan Google Store. Kemudian mereka jalankan, banyak orang yang direkrut menjadi Gojek, mendaftar. Kemudian banyak orang juga yang sudah apply sebagai orang yang mau menggunakan Gojek, sebagai orang yang mau diantar. Ya sudah, ini tercipta. Akhirnya dia tinggal memperbesar. Dia membuat perusahaan, dia meng-hire banyak teknisi yang memaintain aplikasinya, untuk memaintain selalu advertising setiap orang itu menggunakan Gojek, beriklan di YouTube, di mana-mana memaintain itu sehingga posisinya tumbuh maturity, dan mereka ekspansi. Jadi kalau kamu tahu Gojek sekarang tidak hanya di Indonesia, di Singapura, di Thailand, di luar negeri, pokoknya mereka sudah melakukan itu. Dan mereka melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, mereka beli. Itu cara mereka berekspansi sampai luar. Oke, silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Masih ada pertanyaan? Amalia Zaro, ada pertanyaan? Irun Fitrah, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya anggap jelas. Saya tidak akan nambahi materi, biar kalian tidak bingung. Karena tugas sekarang kalian adalah
Ya, silakan. Pak, untuk yang UAS-nya itu membuat video ya Pak ya? Ya, wise-nya saya ambilkan dari video kalian. Karena video Jadi itu kayak ngevlog gitu ya Pak ya? nge-vlog Iya, Pak. boleh, model presentasi kayak saya kayak gini juga boleh. Ya, Baik, intinya Pak. dia nanti menceritakan proses dari mulai design thinking yang ada 5 tahap design thinking itu, ya. Kemudian kalian membuat MVP, kemudian kalian ceritakan bagaimana kalian menjual MVP ini kepada early adopter, dan kalian lakukan analisa layak customer, layak teknis, dan layak bisnis. Seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Oke Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak Beni. Karena waktunya tinggal 14 hari, maka lakukan dengan cepat, lakukan dengan benar. Pada minggu ke-16 silakan video dikumpulkan. Saya akan nilai dari situ. Ya, saya akan nilai seluruh proses kalian itu dari situ. Jadi jangan sungkan-sungkan memasukkan informasi yang penting tentang yang kalian lakukan itu ke dalam video itu. Boleh berupa kayak nge-vlog gitu, boleh berupa pakai PPT seperti ini, atau apapun yang intinya adalah supaya saya bisa menilai bahwa proses startup yang kalian lakukan itu sudah dilakukan dengan benar. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah akan saya akhiri. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan masih saya beri kesempatan untuk kelompok yang mau konsultasi, ya. Jadi kalau minggu depan tinggal tersisa waktu 7 hari. Jadi kalau sekarang ada yang mau konsultasi kan enak. Jadi kalian masih punya waktu 14 hari untuk melakukan apa-apa saja persiapan supaya videonya jadi. Intinya bukan di video sebenarnya, tapi kalian punya pengalaman untuk mempraktekkan menjadi startup, membuat produk. Intinya itu. Dan produk itu sudah dites kepada early adopter. Seperti tadi saya sampaikan, proses membuat produk hingga disetujui oleh early adopter itu bukan proses yang sekali jadi, tapi berulang sampai benar-benar pelanggan itu mau dengan produk. Setelah kamu lakukan perbaikan, dapat masukan, perbaikan. Berarti nggak sekali buat gitu ya Pak ya? Berarti kalau semisal kita cobakan satu kali, nanti kalau gagal kita buat lagi ya Pak ya? Mencari kekurangannya di mana gitu ya Pak ya? Betul sekali, seperti itu. Di Oke dunia Pak, baik Pak. Ya seperti itu. Jadi advantage yang kamu bekerja di situ ya, itu tidak Jadi kalau sekali dia bisnis terjadi enggak, tapi dia berulang kali mencoba. Ya, Nike, Coca-Cola, sampai produknya mendunia, itu tidak dilakukan sekali, prosesnya banyak. Gimana? Silakan. Gimana Nabi? Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan itu dia melakukan berulang kali iterasi itu ya berulang kali untuk mencoba produknya kepada customer, dan mereka catat apa sih kekurangan ini mereka perbaiki di MVP mereka, sehingga mereka akan menemukan produk yang benar-benar tidak bisa ditolak oleh pelanggan mereka. Nah, di saat produk ini sudah ketemu, pasar sudah bisa didefinisikan, channelnya sudah ketemu, baru akan men-scale up atau menduplikasi sistem supaya bisa memproduksi lebih banyak lagi produk dan menjangkau lebih banyak lagi pasar. Nah, itu nanti diserahkan sudah menjadi perusahaan
bukan startup lagi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan Apa ini? Ngapunten, Pak. Silakan. Gini Pak, kalau semisal kita buat produk kaos ya Pak ya, kan sebelumnya kita kan mencobakan kepada early adopter dulu Pak ya. Nah, nanti kalau semisal kita kurang-kurang nanti kita buat lagi gitu Pak. Iya. Kita nyablon lagi gitu ya. Nanti Iya. kurangnya demandnya kita nyablon lagi terus kita pasarkan lagi gitu Pak. Seperti itu Iya. ya. Ya. Oke. Kamu sudah mendefinisikan siapa sih early adoptermu? Oh ini Pak, mahasiswa kampus. Karena Jadi nanti kalau mahasiswa kampus itu kita nanti biar dia yang mengasih masukan kepada kita gitu ya Pak ya. betul. Oh, oke. Baik. Itu ada di sini. Kamu mendapatkan feedback dari customermu atau dalam hal ini early adopter. Kalau kamu bisa memuaskan early adoptermu, ya, kemudian kamu punya produk yang benar-benar sudah teruji. Nah, produk ini kamu bisa yakin kalau kamu lempar ke customer yang jumlahnya jauh lebih besar dari early adopter, maka kemungkinan suksesnya akan lebih tinggi. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke, paham Pak. Kalau kamu tidak melakukan tahapan ini, kamu bisa bayangkan orang terlanjur investasi punya pabrik kaos, investasi desain dan lain sebagainya, sudah bikin buahnya, ternyata dipasarkan nggak laku, hanya ngebeli gudang istilahnya. Buat apa seperti itu? Makanya orang mencoba dengan tahapan startup ini dengan lean itu ramping, organisasi yang ramping, jumlahnya nggak banyak, nggak melibatkan banyak uang, tapi hasilnya itu ada feedback, ada perbaikan terus, sampai didapatkan produk yang benar-benar bisa diterima oleh pasar. Nah ini mahalnya di sini, ketika sudah mau produk jadi, pasar terdefinisi, channelnya sudah ada, kamu tawarkan ke investor, ke kreditor, ke bank dan lain sebagainya, mereka akan dengan senang hati membiayai karena sudah ada track record penjualan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi selain Nabil, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Harapan saya kalian sudah mengerjakan lebih dari 50%, syukur-syukur sudah 80%. Kemudian kalau ada permasalahan, kalian sampaikan ketika kuliah, ya. Karena minggu depan artinya tinggal 7 hari lagi. Baik, sampai ketemu minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya close.